Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Darul Amin Palangkaraya kelas 8, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang tempo hari lalu kita telah mempelajari tentang sujud syukur, yakni sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua pembahasannya tentang sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan tatkala kita membaca ayat-ayat atas surah As-Sajdah. Biasanya ayatnya itu, di akhir ayat itu terdapat gambar atau tanda seperti ini. Nah, seperti di sajadah itu ada gambarnya seperti itu. Kemudian di atasnya itu ada seperti kubah, ada yang berwarna hitam, ada juga yang hanya gambar seperti itu saja. Nah, ketika kita melewati atau membaca ayat tersebut sampai pada akhir ayat, maka kita lakukan yang namanya sujud tilawah. Nah, adakah anjuran kita melakukan sujud tilawah? Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu adama as-sajadata fasajada. Maka kata Rasulullah sallam, apabila membaca, siapa yang baca? Anak cucu Adam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia membaca surah Sajadah, maka fasajada, maka hendaklah kita melaksanakan atau melakukan sujud. Apa yang jadi permasalahan dalam sujud tadi? I'tazala syaitanu yabki. Karena tatkala kita melakukan sujud tilawah tadi, i'tazala, berjauh. Apa yang berjauh? Syaitan. Menghindar syaitan tadi. Kemudian setelah menghindar apa? Yabki, dia menangis. Nah, yaqulu ya wailah. Si setan tadi mengatakan, celaka aku ini. Nah, kemudian di dalam riwayat Abi Quraibin, ya waili umirabnu adama bis sujudi fasajada falahul jannatu. Nah, di dalam riwayat yang lain bahwasanya setan itu mengatakan, celaka aku ini ketika melihat anak Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata iblis tadi? Kata setan tadi, anak Adam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, lalu mereka sujud. Kemudian falahul jannah, maka si setan tadi mengatakan sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dia, si setan, mengatakan lagi, wa umirtu bis sujudi, dan aku, kata setan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, fa abaitu, aku tidak mau, aku enggan, aku menghindar, falia annar, maka bagiku neraka itu, kata setan. Nah, jadi anjurannya bahwasanya ketika kita membaca surah As-Sajdah, nah, biasanya dibaca ketika hari Jumat, pagi Jumat itu imam membaca surah As-Sajdah. Dan memang itu biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih ada di dunia. yakni ketika hari Jumat subuh, maka beliau membaca surah As-Sajdah. Nah, sampai pada ayat yang biasa dibaca itu, beliau sujud. Nah, kemudian berdiri lagi. Nah, keuntungannya apa tadi ketika kita melaksanakan sujud tilawah?
adalah setan itu menangis. Setan menjauh dari kita. Dan keuntungannya karena kita sujud, kemudian kita lakukan sujud itu, maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bagaimana bacaannya? Sama bacaannya seperti biasa, yakni sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi hadisnya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi rukun syarat sujud tilawah? Rukunnya yang pertama adalah tentu saja karena itu berkaitan dengan ibadah, nah, maka hendaklah diawali dengan niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sujud. Yang keempat duduk setelah sujud. Dan yang kelima adalah salam. Nah, bagaimana niatnya? Nah, nawaitu sujuda at-tilawati lillahi ta'ala. Atau kalau kita nggak bisa, sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Kemudian kita sujud. Baca yang seperti tadi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Berapa kali? 1 kali. Kemudian duduk seperti kita sholat tahiyat akhir itu. Kemudian kita lakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian seperti itu ya. Nah, jadi hampir sama dengan sujud syukur ya. Pelaksananya hampir sama. Hanya saja mungkin sedikit perbedaan bahwa sujud tilawah itu ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada tanda sajadahnya tadi. Sedangkan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh di dalam surah Al-A'raf ayat 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, kemudian kita takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian sujud. Apa yang dibaca? Seperti tadi, sajadah dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar. Duduk seperti kita tahiyat akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sudah. Kemudian lanjut membaca Al-Quran. Baik, ini saja yang kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tugas di rumah. Yang pertama, baca Al-Quran kalau bisa 1 hari 1 juz. Jadi 1 bulan itu khatam 1 kali. Dan amalkan ketika mendapati ayat sajadah, lakukan sujud. Nah, seperti itu. Itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua, tuliskan perbedaan. Apa sih bedanya antara sujud tilawah dengan sujud syukur? Dan yang ketiga, jangan lupa pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 itu ada pilihan ganda. Coba dikerjakan di rumah, latihan, dijawab soal itu, nanti dikumpulkan pada hari Selasa depan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.